kabar nih Mas Sugeng? Alhamdulillah Mas David, sehat dan kondisinya juga alhamdulillah fit sehingga masih terus bisa berbagi rasa merdeka dengan yang lain seperti itu Mas. Alhamdulillah. Iya. Ya kemarin 14 hari yang lalu lah ya. Hari ini saya terakhir nih udah habis masa isomannya. Jadi alhamdulillah udah lewat masa kritis kemarin itu dan memang luar biasa. Jadi ternyata meskipun kita udah vaksin, sudah prokes, tetap aja nggak bisa lalai. Nggak boleh lalai ya, terutama teman-teman di desa nih. Wah, kalau nggak bisa jaga kesehatan itu, wah kacau gitu. Nah, aku mau nanya-nanya nih Mas, perihal Desa Pasuruan. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kan kalau aku baca di internet ada, kemudian di beberapa Facebook aku lihat juga postingan-postingan sampean itu tentang apa namanya motor pustaka ya? Iya, motor pustakaan keliling. Pustaka. Ya, sampai Mas Sugeng itu diundang ke Istana Negara ya, diundang ke Istana Negara ketemu dengan Pak Jokowi. Nah itu mulainya gimana sih itu Mas Sugeng dulu itu mulainya gimana dan motivasinya apa gitu kok bisa melakukan itu? Kalau boleh cerita Mas. Oke, siap Mas. Saya juga sebelumnya mengucapkan selamat Mas atas keberhasilan berjuangnya selama 14 hari. Dan itu saya rasa itu sangat sulit, bahkan walaupun saya alhamdulillah juga belum mengalami, tapi mendampingi masyarakat yang sedang isoman juga itu luar biasa. Dan itu yang membuat saya maksudnya mengucapkan selamat untuk Mas David untuk perjuangan 14 hari ini. Mendekatkan buku dengan masyarakat, kita sambut penggerak motor pustaka Sugeng Haryono. Boleh agak maju dikit Mas Sugeng? Boleh agak maju sedikit nggak apa-apa motornya? Kan biar keren motor pustaka masuk. Jangan hanya masuk istana, masuk studio Mata Najwa juga dong motor pustaka. Selamat malam Mas Sugeng. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama Mbak. Jadi ini motornya dibawa dari Lampung? Iya, dari Lampung. Kemarin pagi. Kemarin pagi Lampung. Boleh aku lihat-lihat ya Mas? Boleh Mbak. Jadi selalu kondisinya begini ya? Ini jadi ini nggak bisa boncengan sama istri dong Mas ya? Ini tidak bisa gini, Mbak. Oh gitu, jadi Mas Sugeng sendirian di situ. Ya. Terus ini di belakangnya, ini isinya apa Mas? Buka dulu untuk buku. Yang isinya buku sini, semua. Untuk anak-anak. Oh ini buku anak yang bagian khusus sini. Untuk anak. Dan sini untuk dewasa. Tapi Tertawa bersama Abu Nawas, pas banget aku ngambilnya Abu Nawas. Terus kalau yang ini yang dewasa. Iya Mbak. Ini bisa bawa berapa buku Mas Sugeng? Kira-kira 120-an buku, tapi kadang juga kehabisan buku yang karena dipinjam oleh anak-anak. Oh gitu. Oh yang ini buku dewasa. Oh tapi bisa bawanya kurang lebih 120-an buku. 120-an buku. Oke. Ya. Untuk mekanismenya peminjaman jadi dicatat dulu. Oh ini buku nama registrasinya. Sama, ya. Karena tidak harus pakai KTP Mbak untuk pinjam ini. Jadi saya tulis nama saja karena berkunjungnya juga rutin ke daerah tersebut. Jadi bukunya dibawa pulang oleh anak-anak? Betul. Berapa lama bolehnya bawanya? 1 minggu. Karena regulasi untuk kelilingnya 1 minggu sekali untuk datang ke tempat tersebut. Wah ini siapa yang belum balikin nih? Coba aku cek. Banyak sekali yang kemarin Mbak, yang jelas belum mengembalikan. Oke, coba disebut di TV, biar dikembalikan. Oke, ini Elsa. Hai Elsa pinjam kelinci si penakut Donald Bebek keong emas. Jangan lupa dikembalikan ya nanti. Ya, Emil ini daerah mana? Ini daerah Pasuruan Mbak, Desa Pasuruan. Desa Pasuruan. Ya. Ini Mas Sugeng ingat semua nama-nama orang-orangnya ingat semua? Kebanyakan ingat, tapi kadang juga harus lupa namanya siapa ya gitu kan, untuk biar mencairkan suasana anak-anak biar bisa tersenyum lagi gitu. Disebut semuanya deh, Elsa, Emil, Vina, ini siapa Mas?
Kasinis, Kasinis. Elsa Umi, Iya. pinjem buku. Jadi nanti dikembalikan supaya teman-teman yang lain juga bisa minjam. Betul, Oke, Mbak kita Gita. mau tahu lebih banyak soal sosok. Saya pribadi untuk terus waspada karena kita selesai 14 hari itu bukan selesai juga, kita Benar. bebas juga, tidak juga gitu. Jadi tetap harus waspada bahwa kita yakin bahwa ini ada, tapi harapannya kita juga tidak terlalu takut, tapi waspada itu juga kita. Itu berasa Bang Ijroil depan pintu, dia nunggu depan pintu. Woi, Cai, apa kabar? Gitu. Oke Mas, yang jelas kita sedikit ini harapannya bisa menjadi motivasi kita bersama untuk terus bersemangat untuk berjuang ya. Mungkin sedikit saya cerita tentang motor pustaka. Ini sebenarnya di luar pemikiran saya di awal ataupun cita-cita saya punya perpustakaan keliling itu sebenarnya tidak ada sama sekali, Mas. Jadi saya kebetulan asli dari Ponorogo, lahir di Ponorogo, besar di Ponorogo, sekolah di Ponorogo, merantau ke Sumatera itu untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Tapi ternyata saya nyangkutnya di Lampung Selatan, Mas. Jadi posisinya udah nggak punya uang lagi, maksudnya uang saku habis, saya harus berhenti di Lampung Selatan karena menurut saya itu adalah salah satu jalan terbaik untuk survive ketika saya di kondisi seperti itu. Dan saya alhamdulillah diterima di sebuah bengkel, terima kerja, Pak Basuki namanya, dan ini beliau ini mau menerima saya, tapi tidak bisa memberikan gaji, Mas. Jadi saya cuma dikasih, kalau kamu mau, saya cuma bisa kasih tempat tidur sama makan saja. Tapi menurut saya mau survive apa lagi? Saya butuh apa lagi? Saya butuhkan yaitu, walaupun saya punya uang, ya saya intinya buat makan sama tempat tidur gitu. Dan ini dikasih free, cuma dikasih tempat, sudah dikasih tempat tidur, numpang tidur sama makan. Itu udah lebih dari cukup buat saya. Dan itu saya terima, saya coba jalani itu. Tapi ternyata ketika sudah berjalan 3 bulan di bengkel itu boring juga, Mas. Sekarang nggak ada temen, tiap hari cuma buka bengkel, bantu Pak Basuki, tutup bengkel. Setelah itu nonton TV. Nonton TV pun banyak semutnya TV-nya. Jadi nggak begitu menjadi hiburan gitu kan. Jadi buat saya. Terus saya berpikir, kenapa waktu longgar saya ini nggak saya buat untuk membaca gitu. Nah, akhirnya saya coba beranikan diri, tanya ke warga di sekitar bengkel, Pak, di sini ada perpustakaan di mana? Jawabannya, perpustakaan itu apa, Mas? Hah? Perpustakaan aja nggak tahu. Itu dalam pikiran saya, Mas. Kalau perpustakaan aja nggak tahu, apalagi membaca mereka. Nah ini yang menjadi pemikiran saya, menjadi kegelisahan saya, dan saya coba untuk membangun sebuah mimpi. Saya harus punya perpustakaan. Tapi kondisi saya nggak mungkin saya bikin perpustakaan bentuknya gedung, mungkin gedung yang perpustakaan yang ada AC-nya gitu kan. Bisa untuk makan, bisa untuk tempat tinggal saja saya sudah bersyukur gitu. Tapi mimpi itu 2013 itu masih saya jaga dan saya coba terus tumbuhkan. Akhirnya saya beranikan diri minta persetujuan Pak Basuki. Pak, boleh nggak kalau saya buka tambal ban? Nah, kalau kamu mau buka tambal ban, Geng, boleh. Tapi nanti kalau kamu tambal ban, kalau ada hasilnya itu 100% untuk kamu. Nah ini angin segar nih, Mas, menurut saya. Saya ada penghasilan nanti. Selain saya bisa membantu Pak Basuki seperti apa yang kesepakatan bersama, saya masih ada kans untuk mendapatkan sedikit rezeki dari usaha yang saya coba lakukan itu. Akhirnya saya buka tambal ban, saya kumpulkan selama 3 bulan. Jadi di titik 2014 awal itu saya punya tabungan 500.000. Nah, saya diminta Pak Basuki, Geng, kamu ke bengkel, kamu ke tukang rongsokan cari besi. Jadi saya diminta untuk nyari besi, Mas. Tapi ternyata yang besi yang diminta Pak Basuki ini nggak saya temukan di tukang rongsokan. Tapi saya melihat ada sebuah motor di pagar
tukang rongsokan itu. Saya tanya ke yang punya rongsokan, Pak, motor itu dijual tidak? Jawabannya, dijual Mas, tapi itu bukan motor, gitu kan. Terus, tapi dijual kan Pak? Dijual Mas. Terus berapa harganya Pak? Harus ditimbang Mas. Setelah ditimbang, kalkulasinya motornya ditimbang Bu. Iya, oke. Iya, jadi di tukang rongsokan, jadi harus ditimbang Mas, mereka kalkulasi sebagus apapun dan sejelek apapun mereka harus ditimbang. Lucu juga. Dan itu wajar. Ditimbang, iya. Wajar Mas, karena itu cuma mesin sama rangka saja Mas. Tidak ada spatbor, tidak ada tangki, tidak ada roda. Itu cuma sasis sama mesin saja. Terus saya kasih saya bayarin, saya kasih uangnya. Saya masih seneng nih Mas, karena saya masih pulang bawa motor. Selain motor, saya masih punya uang 50.000 di tangan nih, gitu. Ini satu kebanggaan nih, beli motor, tapi uangnya masih nyisa nih, gitu kan. Ada susu. Akhirnya saya bawa pulang, saya bengkel, saya bilang ke Bapak Sutri, Pak, ini pokoknya bagaimana caranya bisa jalan, gitu. Walaupun saya tidak ada basic untuk mekanik itu nggak ada Mas, tapi saya minta pokoknya ini bagaimana caranya harus hidup. Nah akhirnya sembari Pak Basuki bantu untuk ngidupin mesinnya, saya nyari nih perpat yang belum ada nih. Jadi di tukang rongsokan saya datengin lagi, saya beli rodanya, peleknya, saya beli tangkinya. Jadi semua di situ motor pustaka ini sudah modifikasi. Bahkan Pak Jokowi menyebutnya ini bukan modifikasi lagi tapi komplikasi. Komplikasi. Iya. Itu. Jadi ketika sudah mulai berjalan, saya coba motor itu sudah jalan. Saya berpikir kenapa ini saya tidak gunakan untuk perpustakaan keliling. Tapi kalau saya buat perpustakaan keliling, dari mana saya dapat bukunya? Gitu Mas. Terus saya coba terus mencari informasi di mana, maksudnya berpikir bagaimana saya mendapatkan buku. Ingat Mas, waktu saya beli motor itu, saya melihat ada tumpukan kardus sama buku-buku di tukang rongsokan itu. Saya coba ke sana, tidak sebanyak yang saya lihat pertama, tapi masih ada. Walaupun buku itu tinggal covernya udah hilang, terus beberapa halamannya udah banyak yang lepas gitu. Nah itu di situ saya coba kumpulkan, dapatlah 62 eksemplar per buku Mas. Setelah ditimbang harganya 15.000. Dari situlah saya mulai untuk keliling. Dari buku saya beli di tukang rongsokan harga 15.000, saya coba bawa keliling.